Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fahni Dekiftia, NIM 1340119140103, perwakilan dari kelompok 15 Automasi Pusdokinfo kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar tutorial menginstal Slim 9 serta penggunaannya. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Automasi Pusdokinfo. Selain itu, video ini diharapkan dapat menambah wawasan penonton mengenai Automasi Pusdokinfo. Untuk mengunduh Slim Portable 9 Boolean, langkah yang pertama yaitu buka Google Chrome. Kemudian ketikkan Slim dan pastikan alamat websitenya dengan benar. Kemudian klik enter. Kemudian cara mendownloadnya, klik tab download yang tertera di menu atas dan pastikan kita mendownload yang portable karena versi portable ini merupakan versi yang dapat dipasang pada Windows. Kemudian download file tersebut, pastikan juga disesuaikan dengan OS Windows yang Anda punya. Selanjutnya, untuk memaparkan cara menginstal Slim 9 Boolean, jika kita sudah selesai mengunduh, langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada file yang sudah di-download tadi, kemudian kita pilih Extract Here. Nah, di sini saya akan membuka folder x86 dengan cara klik 2 kali. Kemudian di sini ada httpd dan mariadb. Di sini saya akan buka httpd-nya. Kemudian ya mau akses. Setelah itu lakukan hal yang sama. Klik 2 kali pada MariaDB. Kemudian di-minimize. Bila sudah, buka browser Mozilla atau Chrome. Lalu ketikkan alamat localhost 8089 dan tekan enter. Maka akan muncul tampilan dari Slim 9 Boolean seperti ini. Selanjutnya, cara masuk pada menu admin. Jika kita sudah masuk pada tampilan Slim 9 Boolean, maka lanjutkan dengan klik pada menu Librarian. Kemudian edit alamat web. Menjadi localhost 8089 Boolean index PHP login. Kemudian klik enter. Di sini akan ada tampilan username dan password. Di sini saya akan memasukkan username admin dan password admin. Kemudian klik login. Ini merupakan tampilan dari menu admin. Di sini untuk mengubah nama perpustakaan atau mengedit, di sini saya akan mengklik pada menu sistem. Kemudian di sini saya akan menulis nama perpustakaan. Saya akan menggunakan nama perpustakaan FEB. Kemudian pengaturan bahasa saya ubah menjadi Indonesia. Setelah itu saya save setting. Selanjutnya saya akan memilih pada menu bibliografi.
Kemudian saya pilih submenu pada tambah bibliografi baru. Selanjutnya, saya akan memasukkan judul buku yang sudah saya pilih. Jika ada anak judul, maka dipisahkan dengan tanda titik dua. Kemudian saya akan menambahkan data pengarang. Di sini saya akan menuliskan nama pengarang utama, yaitu Abai Aditya. Kemudian saya klik pada sisipkan dalam bibliografi. Setelah itu saya akan menambahkan penyunting pertama. Kemudian saya akan menuliskan nama penyunting pertama, yaitu Hayu Tamemai. Kemudian saya klik pada sisipkan dalam bibliografi. Setelah itu saya juga akan memasukkan penyunting kedua. Saya ubah terlebih dahulu. Kemudian saya akan menuliskan nama penyunting yang kedua, yaitu Dila Mareta. Kemudian saya klik pada sisipkan dalam bibliografi. Setelah itu akan otomatis terganti, yaitu ada pengarang pertama, penyunting pertama, dan penyunting kedua. Kemudian saya akan memasukkan pada kolom ISBN. Setelah itu saya akan memasukkan pada kolom penerbit. Kemudian tahun terbit. Kemudian kolom tempat terbit. Setelah itu saya akan menuliskan deskripsi fisik seperti jumlah halaman, tinggi buku. Setelah itu saya akan menuliskan klasifikasinya sesuai dengan subjeknya. Di sini saya akan menulis subjek 813. Kemudian nomor panggil. Nomor panggil di sini adalah nomor yang terletak pada punggung buku. Yaitu saya akan menekan 813 sebagai nomor kelas. Kemudian AB, nama pengarang. H kecil adalah nama depan dari judul buku. Kemudian C2, catatan kedua. Kemudian setelah data semuanya terisi dengan deskripsi buku, saya akan menyimpannya. Klik simpan. Nah, data bibliografi sudah berhasil disimpan. Untuk kita mengetahui apakah data tersebut sudah tersimpan atau belum, saya akan klik pada daftar bibliografi. Di sini sudah muncul judul buku atau buku yang sudah saya masukkan. Selanjutnya, saya akan masuk pada menu membership atau keanggotaan. Jika ingin menambahkan anggota, maka kita akan memilih submenu, yaitu tipe keanggotaan. Di dalamnya sudah terdapat keanggotaan yang sudah ada otomatis dari slingnya tersebut. Namun, jika kita ingin menambah tipe anggota baru, dapat diklik pada pilihan tambah tipe anggota baru. Di sini saya akan mengisikan tipe keanggotaan ini dapat diisi seperti mahasiswa, siswa, dan lainnya. Di sini saya akan mengisi mahasiswa. Kemudian di sini ada jumlah pinjaman.
Jumlah pinjaman ini diisikan untuk jumlah maksimal peminjaman. Kemudian ada lama peminjaman untuk maksimal lama peminjaman 7 hari. Kemudian di sini ada reservasi, ini terdapat dua option. Yang pertama option dimungkinkan dan yang kedua tidak mungkin. Dimungkinkan ini digunakan untuk memperoleh anggota tersebut memesan koleksi yang sedang dipinjam anggota lain, sedangkan opsi tidak mungkin pilih untuk tidak memperbolehkan anggota memesan koleksi yang sedang dipinjam anggota lain. Kemudian ada menu jumlah reservasi, ini diisikan jumlah maksimal reservasi yang dapat dilakukan. Kemudian ada menu masa keanggotaan, ini diberisikan masa berlaku anggota. Di sini saya akan menuliskan 365 hari. Kemudian ada kali perpanjangan, ini adalah batas maksimal anggota dapat memperpanjang masa peminjaman koleksi yang sedang dipinjamnya. Kemudian ada denda per hari, di sini diisikan jika adanya keterlambatan pengembalian koleksi yang sedang dipinjamnya. Kemudian untuk toleransi keterlambatan adalah berapa lama toleransi hari yang diberikan jika terlambat mengembalikan koleksi. Nah, jika data semuanya sudah terisikan, maka kita klik simpan. Kedua yaitu pilih submenu tambah anggota digunakan untuk menambah anggota. Kemudian di sini akan ada beberapa menu. Ini saya akan masukkan ID anggota. ID anggota untuk mahasiswa dapat digunakan NIM, sedangkan untuk siswa dapat menggunakan NISM. Di sini saya akan menggunakan NIM. Kemudian nama anggota. Selanjutnya tanggal lahir anggota. Kemudian ada anggota sejak, ini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan tanggal atau server. Namun, jika kita ingin mengganti, maka kita dapat klik pada gambar kalender di samping kolom dan sesuai dengan keinginan kita. Sini saya akan mengganti pada tanggal 23 Maret. Kemudian tanggal registrasi kita juga dapat mengisikan dengan cara mengklik pada gambar kalender sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk berlaku hingga, kita juga dapat mengisi secara otomatis dengan mengklik pada gambar kalender. Kemudian ada menu institusi. Institusi ini diisi dengan nama sekolah atau universitas. Kemudian ada tipe keanggotaan, di sini sudah secara otomatis yaitu tipe standar. Kemudian ada jenis kelamin dan ada menu alamat. Alamat di sini diisikan dengan alamat anggota. Selanjutnya di sini ada kode pos. Kode pos ini diisikan kode pos anggota yang akan mendaftar. Kemudian alamat surat ini dapat diisikan alamat rumah anggota yang akan mendaftar. Seperti yang sudah tertera pada alamat, saya akan copy, kemudian saya akan cantumkan kepada alamat surat. Untuk nomor telepon, isikan nomor telepon anggota yang akan mendaftar. Kemudian untuk nomor fax diisikan nomor fax. Untuk nomor identitas, kemudian ada catatan. Catatan ini untuk memberi atau menuliskan catatan pada anggota tersebut.
Selanjutnya ada tunda keanggotaan. Tunda keanggotaan ini jika di checklist maka anggota tersebut belum aktif. Namun jika tidak di checklist maka anggota tersebut sudah aktif. Kemudian digunakan ada menu foto. Ini dapat digunakan untuk menambahkan foto wajah anggota dengan ukuran sesuai maksimal yaitu 5 MB. Di sini saya akan masukkan foto. Sandi baru digunakan untuk menambah kata sandi jika anggota ingin masuk ke foto. Kemudian ada konfirmasi kata sandi baru. Jika sudah selesai semua, maka jangan lupa klik simpan. Ini merupakan tampilan jika kita sudah menjadi anggota dan melakukan mulai transaksi. Mulai transaksi ini digunakan untuk memulai transaksi dengan dapat menuliskan nomor ID anggota, atau bisa juga menggunakan scan barcode. Di dalamnya submenu ini terdapat submenu lagi. Yang pertama ada pinjaman saat ini, reservasi, denda, sejarah peminjaman. Dalam submenu peminjaman, ini digunakan untuk peminjaman buku. Untuk meminjam buku, kita dapat memasukkan kode eksemplar, lalu kita klik pinjam, kemudian kita klik selesai transaksi. Selanjutnya, pada submenu peminjaman saat ini, digunakan untuk memperlihatkan koleksi yang sedang dipinjam anggota tersebut. Di sini sudah terdapat menu-menu seperti kembali, perpanjang, kode eksemplar, judul, tipe koleksi, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian pada submenu reservasi, ini digunakan untuk memesan koleksi yang sedang dipinjam. Kita bisa mencarinya dengan menuliskan judul koleksinya, kemudian kita klik pada tambah reservasi. Kemudian ada submenu denda. Submenu denda ini digunakan untuk memperlihatkan jumlah denda anggota tersebut. Dia sudah terkena denda sebanyak berapa kali. Kemudian ada submenu sejarah peminjaman. Selanjutnya yang kedua ada submenu pengembalian kilat. Submenu pengembalian kilat ini digunakan untuk mengembalikan koleksi. Caranya dengan memasukkan ID eksemplar lalu klik kembali. Saya akan masukkan kode eksemplar. Setelah itu saya akan klik kembali. Dengan begitu, koleksi tersebut sudah kembali dan dapat dipinjam kembali. Ketiga adalah aturan peminjaman. Aturan peminjaman ini untuk menambah aturan peminjaman, kita dapat mengklik pada menu tambah aturan peminjaman. Selanjutnya, di sini ada beberapa kolom. Kita akan mengisikan kolom yang pertama yaitu tipe keanggotaan. Di sini saya akan mengisi mahasiswa. Kemudian ada tipe koleksi ini, ditentukan anggota tersebut apakah dapat meminjam semua tipe koleksi atau hanya sebagian. Di sini saya memilih dapat meminjam semua koleksi. Kemudian untuk GMD di sini adalah format berupa teks, picture, musik, atau dan lain sebagainya. Karena saya merupakan buku, dan di sini saya memilih tipenya teks. Untuk jumlah peminjaman, maksimal peminjaman koleksi yang dapat dilakukan. Kemudian di sini ada periode peminjaman, yaitu lama masa peminjaman koleksi. Kemudian ada kali perpanjangan. Kali perpanjangan ini merupakan batas maksimal anggota dapat memperpanjang masa peminjaman koleksi yang sedang dipinjam. Kemudian ada kolom harian. Kolom denda harian ini merupakan denda per hari atas keterlambatan pengembalian koleksi yang sedang dipinjam. Kemudian ada kolom toleransi keterlambatan. Kolom ini berapa lama toleransi hari yang dapat diberikan jika kita terlambat mengembalikan koleksi. Setelah kita mengisi kolom-kolom tersebut, kita dapat menyimpannya dengan klik simpan. Yang keempat yaitu adalah sejarah peminjaman. Sejarah peminjaman ini berisikan data-data dari koleksi yang dipinjam oleh seluruh anggota. Dengan cara kita dapat memfilternya, kita dapat memasukkan ID anggota atau nama anggota, kemudian tipenya kita dapat mengalihkan dengan semua, standar atau mahasiswa. Selanjutnya kita mencari judul buku yang kita cari.
cari. Kemudian kita masukkan kode exemplar. Setelah itu kita masukkan tanggal peminjaman, kemudian tanggal peminjaman hingga. Setelah itu kita dapat merubah status peminjaman, yaitu sedang dipinjam atau telah kembali. Setelah itu untuk lokasi kita dapat menentukan semua lokasi atau hanya dalam perpustakaan saja. Kemudian untuk mencantumkan perhalaman kita dapat mencantumkan antara 20 dan 200. Setelah semuanya terisi, kita dapat menetapkan dengan cara memfilter. Setelah kita filter, kita akan mengetahui mana saja koleksi yang sedang dipinjam. Selanjutnya, submenu yang kelima adalah daftar keterlambatan. Daftar keterlambatan di sini berisikan data koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan. Untuk mengetahui cara melihat koleksi yang belum dikembalikan, kita dapat memasukkan ID anggota atau nama anggota. Kemudian kita dapat melihat filternya lebih banyak, yaitu mulai dari tanggal pinjam sejak, kemudian tanggal pinjam hingga. Selain itu kita dapat mencantumkan perhalamannya buat antara 20 dan 200. Setelah semuanya terisi, kita dapat menerapkan filter. Lalu kita akan mengetahui apa saja koleksi ini berisikan data koleksi yang sudah dipesan. Kita dapat mengetahuinya dengan cara kita dapat mengisikan ID anggota. Setelah itu kita dapat memasukkan judul buku atau nomor ISBN. Setelah itu kita masukkan kode exemplar. Dan kita dapat merubah tanggal pesan sejaknya dengan mengeklik gambar kalender. Kita dapat merubahnya. Sama halnya dengan tanggal pesan hingga kita dapat merubahnya. Setelah itu kita dapat memfilter dengan cara klik terapkan filter. Demikian akhir video ini mengenai cara menginstal dan menggunakan Slim 9 Boolean. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.